Selamat siang, sobat-sobat migran, seluruh pekerja migran, khususnya pekerja migran Indonesia, Kabupaten Indramayu. Hari ini di Sekre Garda BMI, kita Garda BMI mendapatkan pengaduan dari salah seorang keluarga pekerja migran Indonesia, yaitu Kang Wastono ya Kang? Iya, iya. Kang Wastono dari Desa Bongas, nah, tepatnya di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Desa apa Kang namanya Kang? Tubang Mampang. Marga Marga Mulia ya, Marga Mulia ya, Mampang. Ya, yaitu terkait dengan masalah istrinya yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang menurut pandangan kami, karena ya TKW tersebut ini diterbangkan oleh salah satu pihak sponsor atau perekrut ini tidak sesuai prosedur. Jadi melalui jalan laut ya kan, dari mana kan? Itu Batam ya. Batam menuju negara penempatan Malaysia. Ini Kang sedikit kita wawancara ya Kang, karena di sini sudah hadir Ketua Garda BMI, Dewan Pembina Garda BMI, dan juga di media center ini sebagai media sharing ya kita semua terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Indramayu. Ini Kang Wastono, mohon diceritakan nih Kang peristiwa kronologis awal gitu, sehingga istri Kang Wastono ini bisa sampai diberangkatkan ke Malaysia seperti itu. Awalnya bagaimana Kang? Ya awalnya mah ya desek sih. Desek kan maksudnya pengen yang ditawari, maksudnya mas sponsor ki nawari ngiming-ngiming iya pekerjaan. enggak aku ngerayu-ngerayu jangan mah wong wadone ke pencut jangan mah berbatur-batur jeung sukses ka konon kah. Jadi aku pencut. Kepencut. Waktu awal dijanjikna gaji pira? Ya awalnya ngomong dari sponsornya mah 5 juta. Oh 5 jutaan per bulan. Iya per bulan. Kanggo kerjanya apa? Percaya nih karena gitu. Ya Di cleaning pabrik. service. Oh nih cleaning service. Iya enggak lumah kah dipanggil kah konon. Dipanggil. Nah kunku sampeanku selama proses perekrutan setelah pihak keluarga menyepakati, iku digawa beli sampean ki istri data ini BP2MI, Badan Perlindungan, dicek paspore kayak semacam di medikal apa ning BP2MI mengetahui pemerintah. Digawa beli mono. Ora. Jadi hanya dimintai keterangan lamun anu surat izin suami bae ya? Iya. Tas pun diproses. Proses. Terus Dijaluki beli surat izin tanda tangan di suami. ya, Mengizinkan. pas ya anu. Jalur. Jaluk. Pirang dina prosesnya sampai terang mabur, sampai terbang. Ya pertama ku apa sih keanarnya interview medikal. nih jadi barang kono perang esuknya kan gawe paspor. Nah esuk maningnya ku langsung Langsung terbang. Cuma hanya jarak waktu iya dina. ora suwe lah. Nah, ya itulah kelemahan kita ya kan, kelemahan kita dalam arti ketika mendapatkan tawaran dalam satu pihak rekrut atau sponsor dijanjikan proses cepat, padahal ini Kang ini yang dimaksud non prosedural sebenarnya, artinya tidak mengikuti prosedur dari pemerintah. Baik, menurut pendapat Ketua Garda BMI ini menyikapi hal ini, Kabupaten kita Indramayu, karena mungkin salah satunya adalah istri sampai namanya Salma ya, tidak menutup kemungkinan banyak juga terjadi Salma-Salma yang lain ya, yang ada di kita, yang direkrut, dipekerjakan sebagai pekerja migran Indonesia ke negara penempatan Malaysia, tapi ya itu tadi non prosedural tuh. Bagaimana pendapat ya, Ketua? memang begini Bung, kelemahan kita itu ya karena memang ini inti daripada persoalannya adalah ekonomi kan. Iya, ya, betul, yang melatar belakang ya, motifnya ekonomi. Nah, kesalahan daripada rekrutmen ini pada menawarkan sehingga masyarakat itu tergiur.
dengan proses yang begitu cepat, tidak ada pelatihan, keterampilan atau apa gitu ya Kang ya. Bahkan kemudian langsung 2 hari langsung berangkat. Nah, proses pemberangkatannya juga ini melalui Batam, ya kan, melalui Jalur laut ya? jalur laut ya, jalur laut. Nah, ini perlu pengawasan BP2M ini, ya kan. Jangan sampai BP2M ini hanya menangani rekomendasi-rekomendasi yang kemudian tidak bertanggung jawab atas teman-teman yang tidak mendapatkan edukasi Iya. oleh pemerintah, atau yang ini tangan kepanjangan tangannya itu ya BP2MI. Sehingga banyak nih korban-korban seperti ini, Bu. Ya. Untuk solusinya kan begini, sebenarnya kan ini masalah regulasi kan tuh sudah diatur dalam peraturan Perda ya nomor Iya. 3 tahun 2021. Ini kan sebenarnya faktornya adalah SDM ya, sumber daya manusia ya, Iya. keterbatasan informasi ya kan di masyarakat itu kan, Iya. tentang bagaimana sih caranya misalkan bekerja di luar negeri dengan aman apa. Iya. Ini juga kayaknya pemerintah kita menurut pandangan ketua bagaimana nih? Apakah kurang sosialisasi ataukah kurang memberikan media informasi kepada masyarakat? Ya, saya kira mungkin 1-2 kali BP2MI ya melalui Disnaker melalui BP2M ini menginformasikan, tetapi tidak menjadi program atau tidak menjadi unggulan dan tidak mampu memotret potensi yang ada di Indramayu, bahwa Indramayu itu ya lumbung ya kan kantong terbesar. migran, ya kan, Friendly, pekerjanya imigrasi. Harusnya pihak Disnaker ini menekankan hal-hal yang demikian, ya kan, bukan hanya sekedar kemarin saya lihat itu di akunnya Disnaker Pak, ya kan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini nasi kotak. Itu kan bukan program yang kemudian menjadi substansi bagi Ya, masyarakat, ya kan. Nah, ini yang harus dievaluasi. Bahkan Peripun ini tidak mengena pada masyarakat. Kita beberapa kan kita keliling kan, sering kan Iya, keliling. iya. Ini menanyakan program Peri dan lain sebagainya. Itu tidak mengena kepada masyarakat. Bahkan tim yang melakukan narasumbernya juga bukan aktivis dari buruh migran juga, Pak. Iya. Sehingga nggak tahu, dia mungkin hanya tahu teorinya, tetapi Latar belakang suasana mengenai- kebatinan ya. dia karena bukan aktivis migran, dia tidak mengetahui bagaimana masyarakat yang kemudian mendapatkan apa ya di tempat kerjanya ini pelecehan seksual dan lain-lain. Dia tidak mendalami. Jadi hanya sekedar menyampaikan teorinya saja begitu, Bu. Apa-apa Nah, masalah yang dihadapi oleh pekerja Ya, migran nah, kita harusnya ya? di Snaker ini agenda besar yang menjadi substansi di Snaker ini adalah mengenai pekerja migran. Ya. Ya. Oke, Ya, ini, ya. untuk closing statement ini aktivis buruh kita yang sudah malang melintang menangani kasus advokasi yang sudah hampir 20 tahun lebih, dan sekaligus merupakan Dewan Pembina Garda BMI DPC Kabupaten Indramayu. Ini kita menanyakan kepada Bapak Solihin Bistok, closing statement Pak, seharusnya bagaimana pemerintah ini menghadapi hal-hal seperti ini. Kayaknya dari mungkin zamannya dulu Bapak 20 tahun bergelut di dunia istilahnya PMI, pekerja migran lengkap dengan permasalahannya, sepertinya tidak ada yang namanya bisa dikatakan solusi konkret gitu dari pihak pemerintah tentang permasalahan TKI kita, khususnya Kabupaten Indramayu. Gimana menurut pendapat Bapak? Ya, oke. Sebelumnya saya ingin menghimbau dulu ya, Ya. buat teman-teman calon pekerja migran dan anggota keluarganya. Ini satu hal yang perlu disikapi, bahwa jangan mudah terpancing sama bujuk rayu tawaran sponsor atau calo yang notabene mereka sebenarnya banyak menjadi penipu lah dalam hal ini, karena mereka lebih banyak menjanjikan yang manis, tapi faktanya ketika mereka bekerja di luar negeri mendapatkan hal yang pahit. Semua sponsor, semua calo itu angkat tangan, semuanya lepas begitu aja. Maka saya harap hati-hati ini semuanya untuk masyarakat, terutama Indramayu khususnya. Oke, terkait mengenai kenapa sih sampai hari ini masih banyak orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Padahal kita jelas di Indonesia itu sudah punya undang-undang yang cukup bagus, yaitu Undang-Undang TPPO tahun 2007 nomor 21 ya.
tindak pidana perdagangan orang, dan itu undang-undang itu sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya saja pertama, ini sosialisasi ke masyarakat dari pihak pemerintah sendiri ini dirasa kurang, sehingga masyarakat sendiri nggak pernah tahu, awam semuanya tentang undang-undang itu. Dan kemudian saya harapkan dari pihak penegak hukum ini sebenarnya harus menggigit gitu loh, karena ketika ada terjadi tindak pidana perdagangan orang ini kan sebenarnya bukan delik aduan, tapi ini merupakan lex spesialis. Jadi harusnya ada pengaduan atau tidak pengaduan. Ketika ditemukan satu tindak pidana perdagangan orang, maka polisi harus tanggap, memanggil semua pihak-pihak yang terkait. Nah, jadi harapan saya khususnya untuk di Kabupaten Indramayu, di mana notabene kantong TKI, kantong buruh migran yang kontribusinya sudah cukup banyak, menjadi agenda yang sangat harus prioritas untuk segera melakukan banyak sosialisasi ke kampung-kampung, ke kantong-kantong PMI gitu loh, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang terjadi sama istrinya bapak ini menjadi korban. Nah, itu aja. Jadi saya kenceng sekali ngomong. Artinya pemerintah ini lalai. Ya. Sekali lagi pemerintah lalai. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Solihin Bikstok, aktivis pekerja migran kita sekaligus Dewan Pembina Garda PMI. Nah, ini sebenarnya yang tadi dikatakan adalah sebagai bentuk langkah antisipasi. Ya, dengan adanya sosialisasi ke masyarakat yang maksimal, istilahnya harapannya masyarakat itu teredukasi, Pak ya. Harapannya masyarakat teredukasi dan peranan pemerintah itu penting di wilayah itu, Ketua. Nah, ini kan istri sampean ini posisinya berarti sekarang itu harapannya kepada pihak kita Garda PMI ini dalam rangka untuk dipulangkan ke tanah air, karena di sana itu punya permasalahan yang menurut yang data yang kami catat itu mengalami keterlambatan masalah gaji penggajian. Tidak konsisten antara janji dengan fakta yang Ya. di sana. Nggak ada yang namanya istilahnya kejelasan masalah gaji ya, karena mungkin kontraknya juga tidak ada kan. Nah, seperti itu. Ini sudah jelas menurut pandangan kami dari Garda PMI bahwasanya ini merupakan salah satu unsur tindak pidana perdagangan orang yang harus kita dalami. Kedua, yang harus kita bisa dikatakan koreksi, dan kita juga akan melakukan investigasi di lapangan. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bantu secara advokasi Kang, sehingga apa yang menjadi hak istri sampean sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia, yaitu PMI atas nama Salama ya, agar segera terpenuhi. Dan kita juga di sini akan berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah terkait dalam arti yang menangani permasalahan-permasalahan PMI, baik dari BP2MI dan juga Kemenlu di situ. Nah, itu saja yang dapat istilahnya nanti kita upayakan, dan harapannya nanti Akang sebagai seorang suami harus memberikan yang namanya motivasi atau istilahnya dukungan secara moral kepada istri supaya di sana itu sabar ya kan, karena kita yang di sini di Kabupaten Indramayu melalui Garda PMI ini akan mengupayakan kepulangannya. Itu saja kawan-kawan sobat migran Kabupaten Indramayu di media center kali ini, dan kita masih akan nanti kembali di season selanjutnya dengan beragam dinamika perkembangan yang sekarang kita alami, baik dari hal pengaduan, informasi, edukasi, dan juga informasi mengenai sosialisasi bagaimana caranya menjadi CPMI yang prosedural. Sekian saja dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja migran Indonesia.